Sombong amat. Bidadari Z awalnya merupakan mobil roadster buatan Datsun yang dibuat untuk menyaingi roadster buatan Inggris dan Italia. Seperti yang kita tahu, pada tahun 1950-an, mobil-mobil roadster buatan Eropa sedang booming-boomingnya di Amerika. Sedangkan Datsun sama sekali tidak punya mobil sports car seperti mereka. Karena Datsun di Amerika dikenal dengan menjual mobil sedan, station wagon, dan juga pick up. Sampai akhirnya, Yutaka Katayama atau akrab dipanggil Mr. K yang merupakan presiden Datsun pertama di Amerika pada tahun 1960-an. Di awal kepemimpinannya, Mr. K melakukan gebrakan dengan berkolaborasi bersama Yamaha untuk membuat mesin 2000cc DOHC untuk mobil sport mereka. Tapi sayang, karena Nissan masih merasa mesin itu belum mencapai keinginan mereka, dan proyek itu akhirnya dibubarkan, dan akhirnya Yamaha malah pergi ke Toyota dan menyelesaikan prototipe mesin itu, sehingga lahirlah Toyota 2000 GT. Hingga pada akhirnya, di tahun 1962, Nissan berhasil menyelesaikan mobil sport pertama mereka, yang diberi nama Datsun Fairlady, yang diambil setelah Mr. K menonton drama musikal yaitu My Fair Lady. Mobil ini berkode SPL 212 dan merupakan mobil roadster pertama buatan Nissan yang menggunakan sasis dari Datsun 221 pickup, yang menggunakan mesin 1200cc 4 silinder segaris yang dipadukan dengan transmisi manual 4 speed. Namun, penjualan dari generasi pertama Datsun Fairlady ini masih kurang memuaskan untuk selera orang Amerika, karena merasa mesinnya ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan pony car lainnya ya, seperti yang kita tahu ada Ford Mustang. Tapi Mr. K itu selalu melengkapi kekurangan mereka dengan memberikan pelayanan ekstra di setiap dealer Datsun di Amerika, dengan pelayanannya yang ramah dan menjamin ketersediaan semua suku cadang untuk semua produk-produk Datsun, yang akhirnya metode ini dilakukan oleh semua brand otomotif sampai sekarang. Pasti ada yang nanya, kenapa Datsun bukan Nissan? Datsun merupakan anak perusahaan Nissan yang dikhususkan diekspor ke luar Jepang dari tahun 1958 sampai 1986. Sebelum diberi nama Datsun, nama perusahaan ini adalah Dat Motor Car Company, yang kemudian dibeli oleh Nissan di tahun 1931 dan kemudian berubah menjadi Datsun. Sampai akhirnya di tahun 2013 kemarin, Datsun dihidupkan lagi menjadi perusahaan mobil-mobil murah dari Nissan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Fairlady. Memasuki tahun 1970-an, Mr. K melakukan riset untuk model Fairlady Coupe dengan membuat patung lilin terlebih dahulu dan melakukan tes aerodinamik. Proyek ini diberi nama Project Z dan dikejarkan oleh 10 orang dari Nissan. Yoshihiko Matsuo, yang merupakan kepala desain dari Fairlady ini, pada awalnya membuat Datsun Z sebagai mobil balap, tetapi Matsuo harus menunggu pendapat dari Mr. K sebagai standar mobil ini untuk orang-orang Amerika. Akhirnya, Datsun Z generasi pertama yang berkode S30 resmi diperkenalkan, yang diberi nama Datsun 240Z khusus pasar Amerika, dan Fairlady Z untuk pasar Jepang sebagai sport car 2 pintu. Generasi pertama yang khusus pasar Amerika ini menggunakan mesin inline 6 yang berkapasitas 2400cc dan dapat menghasilkan 151 tenaga kuda yang dipadukan dengan suspensi independen dan transmisi manual 4 speed. Sedangkan versi Jepangnya hanya memiliki varian 2000cc saja. Sejak kemunculan 240Z, semua stoknya ludes dibeli orang-orang karena harganya yang terjangkau sekitar $3.600 atau sekitar 52 juta rupiah berdasarkan nilai sekarang ya. Tapi perlu diingat, itu harga di tahun 70-an sebelum inflasi kayak sekarang. Nah, karena harganya yang sangat terjangkau membuat Datsun Z ini dijuluki sebagai mobil sport rakyat. Datsun berhasil menjual 240Z ini di tahun 70-an sebanyak 50.000 unit dan 40.000 unit dari tahun 1972 sampai 1973. Kemudian, di tahun 1974, Datsun Z mengalami pembaruan yang diberi nama Datsun 260Z. Karena varian ini mengalami penambahan kapasitas mesin sebanyak 2600cc, tetapi tenaganya dibatasi sebanyak 140 tenaga kuda karena peraturan emisi. Dan sekarang ditambah model 2+2 yang artinya 2 jok belakang yang membuat mobil ini bertambah panjangnya. Dan mobil ini hanya diproduksi selama setahun sampai akhirnya di tahun 1975 muncul lagi varian 280Z yang menggunakan mesin inline 6 yang berkapasitas 2800cc dan dapat menghasilkan 170 tenaga kuda. Tetapi mobil ini hanya eksklusif untuk pasar Amerika, sedangkan varian 260Z untuk pasar Jepang dan sekitarnya. Datsun 240Z juga nggak sekedar jadi idola masyarakat, dia juga berhasil mengukir prestasi di kejuaraan balapan seperti SCCA, IMSA, dan pernah mengikuti kejuaraan rally dan Baja 1000. Memasuki tahun 1978, generasi kedua dari Datsun Z, yaitu Datsun 280ZX, yang berkode S130, dan sekarang memiliki huruf X di belakangnya, yang artinya tampil lebih mewah dan elegan. Masih menggunakan mesin dan transmisi yang sama seperti kakaknya yaitu 280Z, hanya saja perubahan di bagian
interiornya yang dibuat model 2 plus 2 dengan jok kulit yang akhirnya membuat mobil ini lebih luas dan panjang untuk kenyamanan berkendara dan juga menggunakan atap T-tops. Banyak pecinta performa dari Nissan Z ini kecewa karena mobil ini sudah kehilangan jati dirinya. Walaupun sudah menggunakan turbo, tapi itu hanya khusus untuk pasar Amerika. Sedangkan untuk di Jepang hanya tersedia varian 2000 cc dan tidak ada turbo karena peraturan mobil di sana untuk mobil di atas 2000 cc tidak boleh menggunakan turbo. Terlepas dari segala kontroversi, 280ZX ini berhasil terjual sebanyak 86.000 unit di tahun pertama perilisannya dan menjadi mobil sport import paling terkenal di majalah Motor Trend Amerika dan menjadi mobil paling sukses berlomba di berbagai kelas balapan di Amerika seperti di kejuaraan SCCA yang dikendarai oleh Bob Sharp. Memasuki tahun 1984, generasi ketiga Nissan Z yang berkode Z31. Karena sudah tidak menggunakan S-chassis, generasi ketiga ini diberi nama Datsun 300ZX. Sesuai dengan namanya, mobil ini menggunakan mesin V6 3000cc dengan transmisi manual 5 speed atau 4 speed automatic dan menggunakan suspensi Max Version Strut serta mengalami perubahan total di desainnya yang sekarang lebih rata dan mengotak ditambah lampu pop-up khas mobil 80-an. Orang-orang bilang generasi ini lebih mirip mobil touring daripada mobil sport. Meskipun begitu, Datsun 300ZX ini menjadi mobil Z terlaris kedua dalam sejarahnya karena performa dari mesin V6-nya yang dapat menghasilkan 205 tenaga kuda. Di generasi ini juga menjadi transisi dari merek Datsun ke merek Nissan. Bahkan sampai ada dua emblem Datsun dan Nissan di bagian belakang mobil ini. Sampai akhirnya di tahun 1985, resmi emblem Datsun dicabut dan hanya dipasang emblem Nissan. Meskipun mobil ini masih dijual di dealer Datsun. Kemudian di tahun itu juga mobil ini digunakan oleh Paul Newman di balapan GT1 Challenge dan berhasil memenangkan balapan dan menjadi kemenangan keempat bagi Paul Newman. Memasuki tahun 1990, generasi keempat dari 300ZX yang berkode Z32. Desainnya sekarang menjadi lebih ramping dan elegan, dengan interiornya yang seperti pesawat jet dan tersedia varian 2 tempat duduk atau 4 tempat duduk. Di eksterior ini perubahannya kelihatan banget, yang sekarang semua model Z32 ini menggunakan atap T-top dan ada juga yang versi hardtop yang disebut slick top. Dan di bagian lampunya sudah tidak menggunakan lampu pop-up lagi. Kemudian untuk pertama kalinya di Nissan Z ini mengenakan varian convertible-nya di tahun 1993. Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin V6 DOHC yang berkapasitas 3000 cc dengan tambahan twin turbo yang dapat menghasilkan 300 tenaga kuda, dipadukan dengan transmisi manual 5 speed dan 4 speed automatic. Z32 ini mendapat banyak penghargaan seperti misalnya masuk lagi ke daftar 10 besar di majalah Motor Trend, yaitu Best Car Import of the Year, lalu masuk ke dalam daftar Design of the Year dan masih banyak lagi. Namun semua hal indah itu harus selesai karena nilai yen yang mulai meningkat sehingga harga jual Z32 ini melambung tinggi yang sekarang satu unitnya seharga $50.000 ditambah tren SUV dan minivan yang sudah mulai berkembang di pertengahan tahun 90-an. Memasuki tahun 1997, Nissan lebih fokus ke pembuatan SUV dan minivan karena tidak ingin ketinggalan pasar. Dan Nissan juga mengalami masalah finansial untuk tetap menjaga Nissan Z tetap hidup. Sampai akhirnya Nissan membuat program Nissan Z Vintage, yaitu membeli kembali semua mobil 240Z bekas dan kemudian menjualnya lagi di dealer dengan harga $20.000. Kemudian di tahun 1999, Nissan mengeluarkan 240Z Concept yang merupakan versi modern dari 240Z. Mobil ini dicat dengan warna orange terang yang mengadopsi bentuk kakaknya, tapi lebih memulat. Tapi sayangnya mobil ini malah menggunakan mesin 4 silinder yang berkode KA24DE dari 240SX, bukan 6 silinder yang menjadi ciri khas dari Nissan Z. Dan akhirnya proyek ini diberhentikan karena dianggap kurang cocok. Kemudian di tahun 2000, Renault yang merupakan brand mobil dari Prancis membeli 40% saham dari Nissan dan Carlo Ghosn yang merupakan CEO dari Nissan saat itu berjanji akan menghidupkan kembali Nissan Z. Kemudian di tahun 2002 lahirlah Nissan 350Z yang berkode Z33 dengan tampilan yang lebih baik dibandingkan 240Z Concept dan sudah tidak ada lagi model T-tops, semuanya hardtop. Sampai di tahun 2004 keluarlah varian convertible dan desainnya ini benar-benar mirip seperti generasi pertama dari 240Z. Dan hilangnya huruf X di belakangnya yang artinya tidak ada lagi embel-embel kemewahannya. Dan harganya sekarang sudah dipatok di bawah $30.000 yang mengambil referensi dari Porsche Boxster dan juga sebagai pengingat ke generasi pertamanya. 350Z ini menggunakan mesin V6 DOHC yang berkode VQ35DE yang berkapasitas 3.500 cc dan dapat menghasilkan 287 tenaga kuda. Yang dipadukan dengan transmisi manual 6 speed dan 5 speed automatic. Dan di 350Z ini memiliki banyak varian seperti base atau yang standar, kemudian ada varian enthusiast, lalu ada performance, touring, grand touring, track, dan yang terakhir varian tertinggi yaitu varian Nismo. Untuk varian standarnya 350Z ini tidak memiliki LSD atau stability control, sedangkan varian touring dan grand touring memiliki jok kulit, audio dari Bose, kemudian ada navigasi satelit, dan fitur lainnya. Untuk eksteriornya sendiri ditambahin dengan velg buatan Race dan brake kit dari Brembo.
Semenjak lahirnya mobil ini, banyak sekali prestasinya, seperti misalnya menjuari kejuaraan Formula Drift, menjadi bintang di film Tokyo Drift, dan berhasil memenangkan kejuaraan Super GT 300. Masuk ke tahun 2008, generasi ke-6 dari Nissan Z, yaitu 370Z. Memang tidak ada perubahan sekilas, tapi mobil ini jadi kelihatan agresif dengan modelnya yang sekarang lebih kecil dan ringan, menjadikannya mobil sport paling enak dilihat, dan juga ada varian konvertibelnya. Masih menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin V6 DOHC yang berkode VQ G7HVR yang berkapasitas 3700 cc yang dapat menghasilkan 350 tenaga kuda yang dipadukan dengan transmisi manual 6 speed atau 7 speed automatic dengan pedal shift. Terdapat fitur unik untuk transmisi manual di 370Z, yaitu Synchro Rev Match, yaitu fitur yang menyesuaikan kecepatan mesin ketika ingin mengganti gigi agar terjadi perpindahan yang halus. Kemudian di tahun 2015, Mr. K atau Yutaka Katayama meninggal dunia di umur 105 tahun. Dialah the father of Nissan Z, pelopor mobil sport murah. Sampai akhirnya selama 20 tahun, dari awal tahun 2000-an sampai sekarang gak ada lagi Nissan Z yang diproduksi. Sampai kemudian rumor mengenai varian di generasi ke-7 mulai beredar yang diberi nama Nissan Z Proto yang pertama kali diumumin tanggal 15 September 2020 kemarin. Mobil ini mirip banget kayak 240Z Concept dengan warna kuning stabilo yang nyentrik banget, yang katanya bisa ngasilin 400 tenaga kuda sesuai dengan namanya 400Z, yang pakai mesin V6 yang berkapasitas 3000 cc dengan twin turbo yang bakal tersedia untuk transmisi manual 6 speed dan 9 speed automatic. Tapi ini semua masih rumor dan belum tahu untuk lanjutannya. Kayaknya segini aja untuk video kali ini. Dari semua Nissan Z yang udah dibuat, mana yang jadi favorit kalian? Kalau gue lebih pilih Z31 karena aura 80-annya kerasa banget. Itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.